Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Kirani dari Rombel 1 dari Fakultas Teknik Industri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan atau manajemen risiko bencana dan perencanaan strategis. Kita akan membahas strategis pertanian adaptif untuk menghadapi kekeringan ekstrim berdasarkan studi kasus dari Provinsi Ninh Thuan, Vietnam yang menarik. Studi ini tidak hanya pakai analisis SWOT, tapi juga menggabungkan metode EHP dan TAOS. Apa hasilnya? Yuk simak dari video kali ini. Nah, latar belakang dari Ninh Thuan sendiri yaitu Ninh Thuan adalah salah satu daerah paling kering di Vietnam. Kekeringan ini berkepanjangan telah menguras potensi pertaniannya. Kondisi ini diperparah dengan degradasi tanah, minimnya curah hujan, dan rendahnya infrastruktur mitigasi bencana. Para penelitian menggarisbawahi bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup, maka dipilihlah pendekatan kombinasi dari SWOT untuk memetakan kondisi integritas internal dan eksternal. AHP sendiri untuk memberikan bobot kuantitatif pada tiap elemen, dan TOWS untuk menyusun strategis praktis. Ini bukan sekedar teori, tetapi alat konkret untuk membuat sebuah kebijakan yang paling baik untuk daerah tersebut. Karena kekeringan itu membuat gagal panen daerah tersebut dan membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih juga. Adanya kekeringan itu sangat berdampak untuk hayati dan hewani. Kan semua makhluk hidup yang ada di sini memerlukan air karena curah hujan yang sedikit dan kekeringan yang berkelanjutan membuat ekonomi daerah tersebut sulit untuk ditingkatkan. Yang pertama yaitu SWOT AHP TOWS, yaitu apa? SWOT adalah metode klasik, strength, weakness, opportunities, dan threats. Tapi kelemahannya dari SWOT itu kualitatif. Disinilah AHP Analytic Hierarchy Process masuk, memberikan sebuah bobot numerik berdasarkan perbandingan berpasangan. Nah, sebenarnya menggunakan metode SWOT itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kelemahannya tuh tetap ada untuk sesuatu metode. Maka adanya metode AHP Analytic Hierarchy Process untuk memberikan bobot numerik berdasarkan perbandingan perpasangan dari data yang kita ambil untuk meningkatkan sebuah ekonomi di wilayah tersebut, di wilayah Ninh Thuan tersendiri, karena adanya wabah atau sebuah kekeringan yang ada di situ. Langkah berikutnya adalah TOWS Matrix. Ini bukan hanya klasifikasi, tapi alat untuk merancang strategi dari kombinasi 4 pasang dari SO, WO, ST, dan WT. Jadi model ini benar-benar menyambungkan data, logika, dan aksi. Nah, kondisi dari Ninh Thuan sendiri yaitu provinsi ini punya sejarah panjang dengan kekeringan ekstrim. Beberapa musim kering bahkan memaksa pemerintah mengumumkan keadaan darurat di daerah tersebut. Apa dampak yang dihasilkan teman-teman? Yaitu dampaknya penurunan lahan tanam hingga 83%. Hasil panen turun lebih dari 84%. Nah, ini membuat masyarakat yang ada di daerah Ninh Thuan mengalami kesulitan makan dan kesulitan untuk mencari uang untuk bertahan hidup. Ini adalah panggilan darurat, maka penelitian ini menggandeng 14 ahli dari berbagai bidang. Yang pertama adalah klimatologi, pertanian, lingkungan, hingga pengambilan keputusan publik. Semua berkontribusi dalam menyusun SWOT dan AHP. Yang pertama-tama yaitu analisis SWOT, detail tiap faktor yang membuat daerah tersebut kekeringan atau sangat tidak mungkin untuk ditinggali karena kekeringan tersebut. Yang pertama-tama adalah strength atau kekuatan. Sistem irigasi mulai berkembang adalah S3. Tanaman bernilai ekosistem tinggi S7.
Petani berpengalaman menghadapi kekeringan adalah S4. Kelemahannya adalah penurunan air tanah dan waduk W1. Karena kekeringan, penurunan air tanah dan waduk itu sangat drastis, dan itu adalah sebuah kesulitan yang dilalui oleh petani sekitar. Ketergantungan tingkat tinggi pada alam, yaitu W5. Kekurangannya SDM untuk mitigasi bencana adalah W9. Peluang opportunity untuk daerah tersebut yaitu salah satunya dukungan kebijakan nasional untuk konvensi tanam, kerjasama internasional. Nah, adanya kerjasama internasional itu dapat membuat investasi untuk daerah tersebut, karena adanya modal dari sebuah perusahaan atau orang dari swasta lainnya itu membuat kita dapat meningkatkan sebuah ekonomi, sektor ekonomi di daerah tersebut, dapat kita mengendalikan wabah kekeringan tersebut. Ancaman yang dihadapi yaitu perubahan iklim tidak terprediksi, migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian. Ini adalah dasar bagi perumusan strategi dalam Taos Matrix. Nah, analisis AHP yaitu penentuan bobot. Yang pertama yaitu melalui proses AHP kita tahu mana faktor yang paling berpengaruh. Paling penting strength yaitu 0,4%, kedua opportunity 0,2%, paling rendah yaitu threats 0,1. Misalnya, sistem irigasi atau S3 punya bobot tertinggi di antaranya kekuatan, sementara di kelemahan sendiri yaitu kurangnya tenaga ahli. Kedudukan peringkat tertinggi semua perhitungan ini lolos uji konsistensi yang artinya valid dan bisa dipakai untuk strategi real. Nah, adanya analisis AHP dapat membantu kita untuk menemukan bobot dari analisis yang kita lakukan. Saat kita menganalisis daerah tersebut, bagaimana alam di daerah tersebut, kita dapat memberikan bobot ke situ. Nah, itu sangat membantu untuk penilaian kita, mana yang terbaik dan mana nilai yang paling tinggi yang ada di situ. Nah, itulah yang dipilih karena itu memungkinkan kita untuk meningkatkan sektor pertanian di daerah tersebut agar mengurangi wabah kekeringan tersebut. Matriks Taos atau strategi utama yang digunakan yaitu inilah bagian paling praktis, formulasi strategis. Hasil integrasi SWOT sampai AHP menghasilkan 9 strategi utama. Berikut yang paling diprioritaskan. Yaitu yang pertama SO1, fokus pada investasi tanaman bernilai ekosistem tinggi atau skor tertinggi. W1 yaitu transformasi pertanian di daerah terdampak kekeringan. ST1 yaitu peningkatan dan ekspansi sistem irigasi. WT yaitu menyesuaikan waktu tanam untuk menyesuaikan iklim. Setiap strategi dihubungkan langsung dengan faktor-faktor SWOT yang mendasari. Jadi, bukan asal pilih-pilih berbasis data, teman-teman, tapi kita harus mengetahui pengetahuan lokal dan prioritas nasional. Ketika kita melakukan penelitian atau data, kita tidak cuma melihat kayak, wah ini baik nih, ini skornya paling tinggi, berarti ini yang dipilih. Enggak seperti itu juga, teman-teman. Kita harus melihat dampak yang dihasilkan dari apa pilihan yang kita pilih. Makanya adanya matriks Taos, yaitu strategi utama. Kita dapat membandingkan pilihan mana yang terbaik untuk kelangsungan peningkatan sektor ekonomi di daerah tersebut. Maka kita di sini juga belajar, bukan nilai yang terbaik yang dilihat, tapi mana dampak yang dihasilkan untuk berkepanjangan. Nah, selanjutnya yaitu implementasi strategis yang sudah kita lakukan di awal. Yang pertama yaitu strategis tanpa implementasi hanyalah rencana. Ya, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, strategi tanpa implementasi hanyalah rencana. Memang. Makanya ada strategis, kita harus mengimplementasikannya. Nah, penelitian ini menganjurkan 1. Urutkan strategis disesuaikan dengan waktu dan sumber daya. Fokus awal pada SO1 dan W1, yaitu lanjutan dengan meningkatkan teknologi ST2 dan kebijakan asuransi WT2. Nah, model ini bahkan menyarankan kombinasi dengan PDCA cycle, yaitu plan, do, check, act, agar strategi bisa ditinjau dan disesuaikan secara berkelanjutan.
Nah, adanya strategi tersebut membuat daerah tersebut dapat berkembang di sumber ekonominya. Nah, mari kita lihat dari awal. Yang pertama yaitu daerah tersebut kenapa dapat dikenal oleh orang-orang karena kekeringan. Adanya kekeringan itu Nintuan di daerah Nintuan itu sangat membuat kesulitan orang-orang di daerah tersebut untuk mencari makan, untuk mencari sumber tenaga dan lain-lain untuk bertahan hidup. Kekeringan berkepanjangan telah menguras potensi pertanian karena kekeringan tersebut tuh membuat gagal panen. Nah, itu juga membuat orang-orang susah mencari sumber air yang bersih untuk bertahan hidup. Nah, coba kalian lihat, ketika daerah kalian kering, maka semuanya kering teman-teman, dan juga asap atau polusi udara yang dihasilkan pada daerah tersebut itu sangat tinggi dan sangat kotor, dan itu tidak baik ketika kita hidup setiap hari karena dapat merusak paru-paru kita. Bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang di daerah Ninh di Vietnam tersebut, yaitu banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mencari nafkah. Para peneliti menggarisbawahi bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup. Makanya saya tadi membahas pendekatan kombinasi SWOT, AHP, dan TAOS untuk menyusun strategi praktis. Karena ini bukan sekedar teori, tapi alat konkret untuk membuat sebuah kebijakan yang terbaik untuk meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut. Nah, kondisi lokal di daerah Nintuan tersebut tuh sangat memiliki sejarah sebenarnya teman-teman. Nah, sejarahnya yaitu kekeringan ekstrim yang seperti saya omongkan dari tadi. Nah, beberapa musim kering bahkan memaksa pemerintah mengumumkan keadaan darurat sampai pemerintah turun tangan untuk kelanjutan hidup masyarakat di daerah Nintuan tersebut. Karena adanya kekeringan itu membuat ekonomi di daerah tersebut sulit untuk berkembang. Maka penelitian ini menggunakan 14 ahli dari berbagai bidang. Yang pertama klimatologi itu untuk menilai bagaimana wilayah tersebut apakah masih bisa digunakan atau masih layak untuk ditinggali. Kalian tahu teman-teman, dampaknya dari kekeringan tersebut yaitu adalah penurunan lahan tanam hingga 83%. Lahan tanam, coba kalian tebak. Lahan tanam seperti yang kita lihat sih 83% itu keseluruhan di daerah Nintuan. Itu cuman ada hasilnya atau yang masih kita makan tuh sedikit sekali. Kita tidak tahu masyarakat yang tinggal di daerah Nintuan tersebut ada berapa dan apakah mereka kesulitan makan atau tidak. Apakah orang-orang di sana mengalami gizi buruk karena adanya kekeringan ini. Nah, hasil panen juga turun lebih dari 84% teman-teman. Nah, ini tuh membuat orang-orang di daerah tersebut bingung bagaimana cara untuk meningkatkan strategis di wilayah ini. Ini adalah panggilan darurat, maka penelitian ini menggandeng itu tadi 14 ahli. Nah, makanya ada SWOT dan TAOS, AHP itu membuat pemerintahan atau membuat ahli dapat menaikkan sektor ekonomi di daerah tersebut. Implementasi itu ya yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu menggunakan urutan strategis disesuaikan dengan waktu dan sumber daya. Karena orang-orang di situ tidak mungkin menerima langsung orang dari luar seperti kita, kayak kita harus mengobrolkan terlebih dahulu. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari sini yaitu yang pertama, dengan model SWOT, HP, TAOS terbukti kuat dalam membantu pengambilan keputusan berbasis data dan perspektif ahli. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah lokal dan pusat segera menyusun rencana aksi strategis pertanian di daerah kering tersebut. Diperkuat koordinasi lintas sektor pertanian, iklim, pendidikan, dan teknologi. Diterapkan pendekatan ini untuk sektor lain, kehutanan, perikanan, hingga urban farming. Nah, adanya kekeringan ini, kita tidak dapat menerapkan pendekatan ini karena
kehutanan yang kering, perikanan yang susah karena kekeringan tersebut, hingga urban farming. Diperlukan koordinasi lintas sektor pertanian, iklim, pendidikan, dan teknologi. Adanya dari sektor pertanian dapat meningkatkan bagaimana cara kita mencegah kekeringan, atau kita dapat membuat sumur sendiri untuk persiapan jika kekeringan terjadi lagi. Iklim yang tidak menentu. Nah, iklim yang tidak menentu tuh emang membuat sebuah tantangan bagi kita peneliti yang ada di situ untuk meningkatkan sistem ekonomi di daerah tersebut. Dan solusi paling penting, libatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan hanya objek pembangun. Jadi kita harus membaur dengan masyarakat sekitar untuk dapat meningkatkan sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut. Sekian dari video saya. Terima kasih. Apabila ada salah pengucapan atau lainnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.